Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengeran? Dengar Ustaz. Kecil tapi Ustadz, mohon maaf. Dengeran nggak? Terdengar. Suara saya dengeran? Ya Ustaz. Iya Ustadz. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan ila muallif hadzal kitab as-sayyid fa'ala. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada kali ini kita akan sama-sama meneruskan materi kita pada minggu kemarin, yaitu tentang fasal fi mujibil husli. Ya, fasal itu apa Ustaz? adalah ya pasal, yang mana pasal itu adalah dalam bahasa Indonesia sering kita sebut sebagai yaitu sub dari judul. Jadi kalau judul misalnya bab 1, bab 2, bab 3. Jadi fasal itu anak dari bab. Satu bab misalnya nanti akan terdapat beberapa fasal. Misalnya mengkaji tentang toharoh, maka di sana ada beberapa fasal, ada beberapa pasal. Nah, pasal ini berada di bagian daripada yaitu bab. Gini, apa namanya? Saya tadi sudah minta semua kameranya dihidupkan. Kalau memang nggak dihidupkan semua, saya mendingan nggak usah ngajar. Karena saya nggak tahu keberadaan Anda itu sedang dengarkan atau sedang tiduran atau sedang apa, saya nggak tahu. Mohon maaf Ustadz, tapi kameranya dihidupkan, suaranya putus-putus. Iya, tapi Anda bisa memastikan bahwa semuanya mengikuti. Kalau seandainya yakin bahwa semuanya dapat mengikuti nggak apa-apa, tapi kalau tidak yakin, maksud saya nggak nyaman aja kalau misalnya ngisi terus Anda tidak ada di tempat, seperti halnya siaran aja. Maksud saya, makanya saya minta semuanya untuk dihidupkan. Tapi kalau Anda yakin bahwa semuanya posisinya benar-benar mendengarkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda belum yakin bahwa apa namanya, sebagian mendengarkan atau tidak, saya nggak ngajar juga nggak apa-apa.
Oke, coba saya tanya kepada yang bersangkutan. Siti Sophia. Ada Siti Sophia? Ada Ustadz. Baik. Anda tidak mendengarkan kameranya tidak terbuka, apa karena tidak mendengarkan? Dengar Ustadz. Ya, kameranya bisa dibuka. Bisa, tapi kalau kameranya dibuka, waktu Ustadz bicara, suaranya sedikit putus-putus Ustadz. Suaranya terputus. Oke, baik. Iya, Oke, sedang hujan. saya husnudzon aja. Oke, baik, kita lanjutkan. Fasal fi mujibil ghusli, yaitu pasal yang menerangkan tentang fi mujibil ghusli. Fi, ya tentunya maknanya di dalam. Mujibi, yaitu perkara-perkara yang mewajibkan. Al-ghusli, yaitu mandi atau mandi besar. Karena mandi itu ada dua. Ada mandi biasa, ada mandi besar. Mandi biasa itu sering kita sebut sebagai istihmam. Istahmama yastahmimu istihmaman. Itu mandi biasa. Mengalirnya air suatu atau suatu perkara secara mutlak. Maksudnya yang disebut dengan mandi besar secara bahasa adalah meratakan air kepada seluruh tubuh. Wasyar'an, sedangkan secara syariah, sayalanuhu, yaitu mengalirnya air, ala jami'il badani, ala kepada jami'i seluruh al badani badan. Ya, mengalirnya sesuatu yaitu air ala jami'il badani kepada seluruh badan, biniyatin dengan niat makhsusatin secara khusus. Jadi yang dimaksud dengan mandi besar secara syariah, secara istilah, yaitu mengalirnya air kepada seluruh badan kita biniyatin makhsusatin, yaitu dengan adanya niat. Kenapa harus ada niat? Karena niat itu bisa mengakibatkan sah dan tidaknya mandi besar. Karena niat itu bisa membedakan antara mandi besar dengan mandi biasa. Karena niat itu akan menimbulkan suatu pahala bagi orang yang melakukan suatu amalan. Contoh ketika seseorang itu mandi atau dua orang mandi di kamar mandi. Dua kamar mandi, dua orang. Satu mandi, satunya juga mandi. Satunya mandi biasa dan satunya mandi dengan berniat yaitu mandi besar, mandi sunnah besar pada hari Jumat. Nah, setelah mereka sama-sama mandi, sama-sama pakai sabun, sama-sama pakai sikat gigi, sama-sama pakai air, dan menghabiskan semua peralatan atau yaitu sabun, menghabiskan sampo, menghabiskan air, dan seterusnya. Satunya yang mandi biasa itu keluar dengan bersih, dan satunya lagi keluar dengan bersih, tapi dia mendapatkan pahala. Nah, jadi niat itu akan memberikan satu, yaitu keabsahan pada suatu perkara. Kalau mandi besar berarti berniat mandinya akan dianggap sah. Terus kemudian mandi besar juga akan menimbulkan suatu pahala pada suatu pekerjaan.
Kemudian mandi besar itu dapat membedakan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Orang ini sedang puasa atau orang ini sedang tidak makan, itu berbeda. Kalau orang tidak makan saja dia tidak dapat pahala, hanya dapat lapar. Tapi kalau dia itu puasa, dia dengan niat, maka dia terhitung sebagai puasa dan dia akan mendapatkan pahala. Nah, itu adalah perbedaannya niat. Dan niat itu harus ta'yin. Harus ditakyin, itu harus ditentukan. Kalau Anda sedang mandi besar, berarti Anda niatnya ya mandi besar. Kalau Anda sedang berwudu, ya niatnya harus wudu. Kalau Anda itu sedang sholat zuhur, maka niatnya juga harus sholat zuhur. Kalau Anda itu sedang sholat asar, maka niat Anda juga harus sholat asar. Kalau Anda niat zuhur terus kemudian sholatnya asar, maka sholatnya juga dianggap tidak sah. Atau Anda itu puasa sholat asar, kok niatnya zuhur, juga niatnya akan menjadi tidak sah. Nah, maka itu harus ditakyin. Baik. Wallazi yujibu al-ghusla. Wallazi, dan yang yujibu, diwajibkan al-ghusla, yaitu mandi besar, sittatu, ada 6 asya'a, perkara. Jadi yang mewajibkan mandi besar itu ada 6 perkara, ada 6 hal. Wallazi yujibu al-ghusla, dan yang diwajibkan untuk mandi besar, sittatu asya'a, yaitu ada 6 perkara. Salah satun, ya, 3 di antaranya tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa, yaitu bersamaan adanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksudnya dari 6 itu yang ketiganya itu berkaitan tentang seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wahia, yaitu iltiqaul khitanaini, menyatunya 2 khitan. Iltiqau, bertemunya atau menyatunya. Apa al-khitanaini? 2 khitan, 2 kelamin. Artinya yaitu berhubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Maka dari 6 itu salah satunya, salah 3-nya yaitu berhubungan ada kaitannya antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama yaitu wahya iltiqaul khitanaini, yaitu bertemunya 2 khitan. Jadi kelamin itu bisa dikatakan khitan. Khitannya seorang laki-laki dan khitannya seorang perempuan. Tapi khitan itu juga bisa berarti adalah sunat. Tapi makna di sini adalah yang dimaksud dengan khitan adalah kelamin, yaitu bertemunya 2 kelamin atau berhubungan. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa, ya. Maksudnya wa yu'abbaru, yang dimaksud an hadzal iltiqa, yang dimaksud dalam berkumpulnya 2 khitan di sini biilajin, yaitu biilajin hayyin, yaitu bertemunya 2 kelamin tersebut bagi seseorang yang masih hidup. Maksudnya apa? Ya, seseorang laki-laki dan perempuan yang sengaja seorang suami dan istri dengan sengaja berhubungan badan. Biilajin hayyin wadihin. Dipastikan bahwa orang itu benar-benar masih hidup. Ghayaba khusyafata zakari minhu. Ya. Ya, ghayaba khusyafata zakari minhu, yaitu bertemunya hasyafah az-zakari minhu. Ini fikih ya, bahasa fikih agak sedikit
agak sedikit ekstrim, ya, yaitu bertemunya kelamin seorang laki-laki kepada kelamin perempuan, ya, dimasukkannya kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan, au qadaraha, atau hanya sekedar ditempelkan saja, itu sudah dianggap mandi besar. Jadi kalau kelaminnya seorang laki-laki bertemu dengan kelaminnya seorang perempuan, suami istri maksudnya, ya, hasyafah itu adalah ujung dari kelaminnya seorang laki-laki. Ketika dimasukkan pada kelaminnya perempuan, au qadaraha, atau hanya sekedar ditempelkan, ya, min matlu'iha fi farjin, ya, dengan dimasukkannya, yaitu kepada kelamin seorang perempuan, maka itu sudah dianggap membatalkan atau sudah dianggap dia berhadas, yaitu berhadas besar, dan dia diwajibkan untuk mandi. Wa yasirul adamiyu al-muwaliju fihi, ya, wa yasiru al-adamiyu, maka yang dimaksud itu adalah kelaminnya seorang anak Adam yang bertemu dengan kelaminnya anak Adam juga yang perempuan, fihi junuban bi ilajin mazukiro,